Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas 3I beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya Ejai Mato Alia, Akbar Abdullah, Kaila Nabil, Muhammad Razan Putra Antani, Alwi Fahran, Bayu Catur Nugroho, Faisal Nur Rahman, dan Krisna Hardiansyah. Pada praktikum kali ini, kami mendapatkan komoditas buah melon. Dan kami berkesempatan berbincang dengan Kang Hadi, salah satu pengelola dari wisata petik melon Green Sulur. Dari kalian, udah tahu belum wisata petik melon Green Sulur itu gimana sih? Berikut penjelasannya. Wisata petik melon Green Sulur di Cilegon merupakan destinasi agrowisata yang menawarkan pengalaman memetik melon langsung dari kebunnya. Tempat ini dikembangkan dengan konsep pertanian modern, di mana tanaman melon ditanam secara rapi di dalam greenhouse, sehingga kualitas dan kebersihannya lebih terjaga. Pengunjung dapat melihat proses budidaya melon, mengenal jenis-jenis melon yang ditanam, serta memetik buah yang sudah matang secara langsung dengan pendampingan petani. Suasana kebun yang asri dan tertata membuat wisata ini cocok untuk keluarga maupun pelajar yang ingin belajar mengenai pertanian modern. Selain menikmati pengalaman memetik, pengunjung juga bisa membeli melon segar dengan harga yang terjangkau, serta mencicipi olahan produk berbahan dasar melon. Green Sulur sering menjadi tujuan rekreasi edukatif karena menggabungkan wisata alam dengan pembelajaran tentang teknologi pertanian. Fasilitas seperti area foto, gazebo, istirahat, dan informasi budidaya menambah kenyamanan wisatawan. Dengan konsep yang ramah lingkungan dan edukatif, wisata petik melon Green Sulur menjadi salah satu pilihan menarik bagi warga Cilegon maupun wisatawan luar daerah yang ingin merasakan pengalaman agrowisata yang menyenangkan. Berikut wawancara kami dengan salah satu pengelola wisata petik melon Green Sulur, yaitu Oke, sekarang di sini saya sedang bersama Kang Beba. Adi. Kami dari kampus Universitas Talagang Tirtayasa ini ingin bertanya nih tentang budidaya melon. Akang ini udah berapa tahun sih budidaya melon ini, Kang? Budidaya dari tahun 2019. Itu berapa tahun? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan. kita kelompok usaha tani kan? Ya, kelompok. Berapa orang kalau satu kelompok usaha? Kita sebenarnya anggotanya banyak sih, cuman yang aktif itu 6 orang. Yang aktif. Budidayanya tuh gimana sih Kak? Sistemnya, terus dijelasin. Kalau budidayanya kita ada 2 macam ya sistemnya. Yang pertama open, open itu di lahan terbuka, biasa di tanah langsung. Itu jenis namanya greenhouse. Terus ada sistem hidroponik juga yang ada greenhouse itu kita pakai di air. Greenhouse memang untuk melon yang premium, kayak sirnet, petano, sawah, impor. Nah, kalau dari keduanya masing-masing punya kekurangannya apa? Rekam suara. Ya, kalau pasti setiap sistem punya kekurangan kelebihan. Kalau yang di open field memang kekurangannya kita kadang tidak bisa menggunakan apa penyakit ya. Kita jadi cuaca misalkan hujan itu juga berpengaruh ya. Itu kan biasanya penyebab jamur aja. Kalau yang di greenhouse kan aman ya, dari hama dan cuaca juga. Tapi kalau yang di greenhouse memang udaranya memang lebih modal besar untuk konstruksi bangunan sebenarnya. Hampir cenderung murah, cuman yaitu tantangan aman dan cuaca. Di greenhouse itu cenderung lebih aman, potensi hasilnya lebih besar. Memang untuk memulainya digunakan supaya besar. Nah, kalau misalnya
habis panen itu biasanya disalurkannya ke mana aja tuh? Kalau dari Kita sebagian besar sih dari pengunjung yang datang sini ya laku. Kemarin kita panen terakhir itu yang di open field itu 1,5 ton. Itu 80%, 80% itu habis dari oleh pengunjung. Jadi di sekitar bikin supaya jadi poster gitu kita sudah panen kita masukin. Jadi pengunjung banyak sih. oh, jadi kebanyakan dari pengunjung ya, bukan kita yang menyalurkan. Iya, ada sih beberapa toko juga yang kita supply. Rumah sih kayak personal. Ini berarti kalau dari bibit kan, itu sebagian ada yang apa makinnya lokal gitu, bibit-bibit memang gitu. Ini istilah impor itu yang memang dari perusahaan-perusahaan dari luar sih. Kalau bibitnya memang kayak Panama, mereka produksi bibitnya juga. Kalau yang kita sebut impor itu memang perusahaannya dari luar kayak jenis sweetnet itu kan bibitnya dari Thailand. Memang perusahaan juga perusahaan dari Thailand. Kita nggak langsung impor langsung, tapi ada distributor di Indonesia. Keuntungan dari Kita hitung begini aja biasanya. Ini kita hitung potensi ya. Kita biasanya nanam 1.000 pohon. 1.000 pohon itu modalnya satu pohon itu kurang lebih 15.000. Berarti 15.000 kali 1.000 berapa? Juta itu modal. Terus potensi hasilnya per pohon itu kurang lebih 3 kilo atau apesnya 2 kilo. Berarti 2 kilo per pohon dikali 1.000 itu berarti ton, berarti 2 ton. Berarti potensi hasil per 1.000 batang itu 2 ton. 2 ton dikali per kilonya itu kita jual kemarin itu 20.000. 20.000 berarti 20.000 dikali 2 ton. Jadi 2.000 kilo. 40. Jadi potensi hasilnya 40 juta. Kita potong tuh tadi 15. Jadi 40 dikurangi 15 juta. Jadi aku masuk kota sih belum di potong tenaga. Jadi hitung-hitungannya begitu. Ya meskipun di lapangan kadang ada gagalnya, kadang lebih dari 2 ton. Turun ya. Itu potensi hasil. Jadi produser itu nyaris pemerintah itu tidak memprioritaskan. Meskipun begitu, Cilegon itu penyumbang bukan penyumbang, produksi melon terbesar lebih banyak. Nah itu pemerintah tahu apa sih? Artinya meskipun secara wilayah, secara lahan di Cilegon itu tidak terlalu luas gitu ya, tapi kalau misalkan Cilegon punya ikon bisa di produk komoditas petani kayak melon itu kalau dikembangin luar biasa sebetulnya gitu. Apalagi dengan teknologi pertanian sekarang kan ya kayak greenhouse segala macam itu produktivitasnya jauh lebih besar. Kalau kali greenhouse kita setahun itu bisa 5 kali panen. Kita kayak di open field yang di lahan ya, di lahan itu maksimal 3 kali karena per kali panen itu kan per 3 bulan rata-rata. Kalau di greenhouse itu kalau udah panen tinggal dibersihin jelas langsung bisa tanam. Kalau yang di open field yang lahan terbuka kan harus dibongkar lagi, cangkul lagi gitu memang gitu.
ya kalau di lahan terbuka misalkan maksimal 3 kali lah, itu juga kejar-kejaran. Kalau yang di Indonesia bisa 5 kali. Artinya kalau pemerintah concern misalkan di satu komoditas pertanian, misalkan di melon saja, melon bisa jadi ikonnya Cilegon gitu. Jadi harapannya begitu. Harus waktunya harus tepat, termasuk polinasi. Polinasi itu proses penyerbukan, kan ada bunga jantan, bunga betina. Itu kalau kelewat dia gagal buahnya. Polinasi itu kalau di greenhouse, kalau yang manual itu kita kawinin satu-satu, ambil bunga jantannya, terus kita kawinin dengan bunga betina satu-satu. Ya bayangkan kalau 1000 pohon kita berbeda kan. Sementara satu pohon itu ada 4-5 tunas yang harus dikawin. Tapi sekarang ada yang lebih praktis, disemprot. Jadi bunganya disemprot. Jadi tipsnya itu satu ya, telaten tentu disiplin gitu ya. Yang kedua jangan baperan, karena ngaruh. Ini serius ya, mungkin secara ilmiah mungkin belum serius. Maksudnya kalau moodnya petaninya itu lagi nggak baik, itu bisa efek ke tanamannya. Ya mungkin kalau moodnya nggak baik, ngerompes itu bagus mereka. Nah, yang 3 kita buang, mencari detak. Kalau yang satu ini gagal juga ya udah nggak ada saatnya. Itu melon itu begitu selatan. Kalau misalkan ada yang gosong tuh di sampingnya itu, tapi bentuknya bagus. Buahnya ada. Ya buahnya bagus. Kayak misalkan Bolong gitu. bukan bolong sih, ada bercak yang warnanya beda, kayak coklat gitu tuh. Biasanya itu dari mudanya, maksudnya masih kecil itu biasanya itu kena daun gitu. Nah, itu kan luka aja katanya, luka atau ulet biasanya. Atau kalau warnanya beda, pucat gitu, biasanya nggak pernah matahari. Lalu
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you